Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bergabung kembali dan bertatap wajah kembali di channel tercinta kita PCI NU Sudan. Dalam segmen yang selalu mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yaitu Muskilah Santri yang sempat dulu viral ke trending 1 di kalangan PCI NU Sudan. Untuk kali ini di Ramadan tahun 2022, tepatnya tahun 1443 Hijriah, kita menghidupkan kembali segmen Muskilah Santri guna untuk mengaji dan juga mencari tahu masalah-masalah yang ada di kaum santri. Untuk kesempatan kali ini, kebetulan ini adalah kesempatan pertama, segmen pertama, saya sudah ditemani oleh guru Kiai Haji Lukman Hambali. Sebelumnya kita sapa dulu, Pak Kiai, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Azik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah salah satu senior yang berada di Sudan, menuntut ilmu dari jenjang S1 sampai kemarin lulus S2 ya, Kiai? Alhamdulillah. Kiai, ini kan kita sekarang sedang diramaikan. Kemarin kita sempat dengar konflik negara tetangga Ukraina dan Rusia. Nah, itu banyak kaum santri yang sempat heboh. Benar. Ya, apalagi kan kita dituntut ketika datangnya Ramadan, kita harus ngerasa ini Ramadan yang terakhir. Nah, untuk misalnya menurut Pak Kiai, apabila ini menjadi Ramadan yang terakhir, kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, fa nas'alullah ta'ala magfiratahu wa sitrah. Kepada Mas Hazik, terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyapa para pemirsa PCI NU Sudan yang budiman, channel PCI NU Sudan yang budiman. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang Ramadan ya. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Mas Hazik tadi, kita alhamdulillah telah memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, banyak sekali hal-hal yang telah kita lampaui di Ramadan yang tahun ini, dan di akhir-akhir Ramadan ini apa yang harus kita lakukan gitu Mas Hazik ya. Karena kita menilik bahwasanya banyak peristiwa besar di dunia ini, termasuk perang antara Ukraina sama Rusia. Ya, dampaknya juga ke Sudan. Ya. Karena mungkin karena mayoritas gandum di Sudan itu 59%-nya itu diambil dari Sudan. Sehingga dampaknya itu sangat terasa. Kenaikan roti sangat signifikan sampai 300%. Ini menjadi salah satu polemik tersendiri ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk meningkatkan ibadah, kita dituntut untuk terus melakukan amal kebaikan, dan kita melihat bagaimana masyarakat Sudan yang senantiasa terus memberikan sedekah ya di suasana yang sangat sulit ya ekonominya saat ini. Kita melihat bahwasanya Ramadan itu adalah suatu wadah, tempat untuk menempa kita ya menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana kata dari bahasanya sendiri, Ramadan berasal dari kata romot ya, yang artinya panas, yang membakar. Ada alif sama nunnya, itu berarti siga mubalaghah, sangat panas sekali. Yang artinya takkid ya. Yang artinya di dalam Ramadan ini kita akan dibakar ya hawa nafsunya agar kita menjadi pribadi yang lebih bersih, menjadi pribadi yang lebih bertakwa, karena salah satu ghayah dari kita berpuasa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka dari itu kita berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam bulan suci Ramadan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita dengan ibadah, al-qiyam dan lain sebagainya. Seakan-akan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita ya. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal
Waktu di tangan Tuhan. Waktu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya fi ayyi ardin tamut ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, karena maut itu ketika datang la yastaqiru sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak ada satu orang pun yang bisa mengakhirkan kematian maupun menunda kematian itu sendiri. Maka dari itu, kalau misalkan kita membenakkan dalam diri kita bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, insya Allah ya, kita akan senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Seperti itu, Mas Hazi. Akhirnya ada kekhawatiran yang harusnya itu kekhawatiran itu menjadi tambahan tenaga untuk lebih memanfaatkan Ramadan gitu, Kiai. Kalau menurut saya bukan khawatir ya, mungkin semangat di situ ya. Karena di awal Ramadan kita sendiri merasakan ya salah satu hadis Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haraman jasadahu ala niran. Siapa orang yang senang saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan untuk terkena api neraka. Ya. Ini menjadi satu penyemangat kita gitu loh. Ya, oke. Misalnya kan sekarang kita banyak ya anak-anak Gen Z atau gen-gen dan yang lain tuh. Ya. Kalau kita lihat kondisi teman-teman yang generasi sekarang ini banyak keunikan. Contohnya ketika Ramadan, ya mungkin dulu kita ketika Ramadan ada pawai dulu, sambut satu Ramadan, atau ada ketika nisfu Sya'ban ya, kayak nisfu Sya'ban kita kumpul. Nah itu menurut Kiai, ketika ulama atau orang-orang terdahulu melaksanakan seperti itu tuh sebenarnya ada unsur apa, Kiai? Karena masih banyak teman-teman yang di luar sana ini belum mengetahui kegiatan pra atau pasca Ramadan itu kan banyak sekali. Betul. Contohnya seperti nisfu Sya'ban kemarin. Betul. Sebenarnya itu terdapat misteri apa, Kiai? Kira-kira? Secara simpel, ya para ulama dulu itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita itu mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan 2 bulan sebelum Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita doa-doa. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini salah satu isyarat bahwasanya umat Muslim, orang Islam itu dituntut untuk mempersiapkan dirinya, ya, dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mulai bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan sendiri. Maka di nisfu Sya'ban kita sunahkan untuk melaksanakan beberapa ibadah. Ini salah satu alasan atau pemicu agar kiranya umat Muslim ini semangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Artinya betapa pentingnya Ramadan ini spesial. Sangat spesial karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan sejuta hikmah, menitipkan sejuta kelebihan fadilah di dalam bulan suci Ramadan ini sendiri. Ya karena kita juga tahu mungkin di dalam Ramadan ini banyak banget kejadian istimewa. Banyak Salah sekali. satunya perang Badar, terus nuzulul Quran, terus Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Artinya misteri-misteri yang di dalam Ramadan ini sangat harus kita cari. Betul. Sampai-sampai 3 bulan sebelum Ramadan itu harus dianjurkan untuk persiapannya baca doa ini dan ketika ini baca doa ini. Benar sekali. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diutus mendapatkan wahyu pertama di bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat gitu kan. Karena Al-Quran menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar ya kan. Allah menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nggak ada di bulan lain selain di bulan suci Ramadan ini sendiri. Ada Lailatul Qadar di Muharram gitu. Beda lagi. Karena ini teman-teman mungkin ya sekarang kan Lailatul Qadar kok cuma di Ramadan, mungkin ke sih di Safar gitu. Kalau di Mulud biar lebih rame Muludan. Bahkan kalau misalkan kita tilik lebih dalam, tahun ini tuh lebih unik, Mas. Karena di Sudan kita puasanya lebih awal daripada di Indonesia. Sehari. Maka tidak menutup kemungkinan tuh setiap hari itu menjadi malam ganjil. Ya, maka kita berlomba-lomba di 10 hari terakhir ini, kita berlomba-lomba mungkin hari ini ya itu hari turunnya Lailatul Qadar ya. Karena mungkin hari ini genap di Indonesia ganjil, atau dari sekarang di sini ganjil di Indonesia genap. Ya, setiap hari mungkin memungkinkan untuk jadi hari ganjil. Ini gitu. Teman-teman udah pada sholat tarawih belum ini? Karena tarawih juga salah satu momentum yang langka kayaknya. Iya benar. Cuman ada atau dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Betul. Man qoma
Ramadan imanan wa ihtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Betul. Allah, gini-gini saya. Oke, ini Kiai ada pertanyaan dari teman-teman. Misalnya, kan di sini di dunia lagi rame-ramenya apa ya? Kita ngelihat dunia maya ini adalah salah satu gambaran dari dunia nyata. Betul. Ya, kericuhan yang terdapat di dunia maya. Nah, untuk teman-teman channel PCNU Sudan, gimana sih untuk memanfaatkan Ramadan yang baik? Kayak gitu. Tentu banyak sekali hal yang bisa kita laksanakan, banyak contoh dari Rasulullah SAW. Karena di Ramadan ini sebetulnya kita menjamak rukun Islam, syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Ya, mayoritas dari rukun Islam kita jamak di situ. Kita puasa, ya, karena kita dituntut, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian kita sholat di dalamnya, ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Kemudian kita menjaga syahadat, kemudian kita membayar zakat. Semuanya itu berada di dalam bulan suci Ramadan. Artinya terkumpul. Semuanya amal ibadah, amal kebaikan itu sangat luas kesempatannya bagi umat muslim kalau misalkan mau melaksanakan memanfaatkan Ramadan sebaik-baik mungkin. Bahkan di luar itu kita disunahkan untuk bersedekah, kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Suatu kesempatan yang sangat istimewa sekali di bulan Ramadan ini. Jadi bernilai lebih mungkin Kiai. Betul. Kalau misalnya kita lihat ya, Kiai, banyak di sini statement atau mumpung Ramadan, ayo banyak-banyak sedekah. Nah itu kenapa sih Kiai? Kenapa harus ketika Ramadan harus ditekankan seperti itu gitu? Apakah di situ ada sesuatu yang mungkin pasti ada sesuatu? Apanya itu mungkin kita masih banyak yang belum tahu Kiai. Ya, karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala yang berlipat ganda. Kalau misalkan ibadah-ibadah yang lain mungkin akan dilipat gandakan 7, 10 sampai 700. Tapi di dalam Ramadan sendiri Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku akan menggajarnya. Termasuk ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Maka dari itu, monggo kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, sedekah kita, ya. Meskipun dengan satu buah kurma, meskipun dengan satu cangkir air putih untuk saudara-saudara kita yang berpuasa. Sampai ketika begitu, dampaknya sampai di Sudan, Kiai. Kalau kita lihat di Sudan di sini ada istilah begal Ramadan. Betul. Saya pernah ngalamin keluar rumah pas mungkin 5 menit setelah berbuka, itu jalan ada teman-teman warga Sudan yang kumpul dan saya harus datang kayak gitu. Artinya pesan itu diamalkan langsung dalam budaya masyarakat Sudan. Inilah yang harus kita praktekkan nanti di masyarakat kita di Indonesia. Bagaimana dalam situasi sesulit apapun itu tidak menutup kemungkinan kita untuk memberikan sedikit harta kita bersedekah, kemudian mengajak teman-teman kita yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa bersama dengan kita. Artinya ada keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan yang dihandle langsung ibarat kata ya. Betul. Ibarat kata dihandle langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghitung ganjaran atau dalam memberi ganjaran. Karena otoritas Ramadan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Masih banyak sebenarnya yang kita bakal omongin, cuman karena di sini ada masih banyak runtutan yang harus kita atur dan kita laksanakan. Artinya jangan sampai kita menyesal dalam menikmati Ramadan kali ini. Betul sekali. Mulai dari ibadah, mulai dari pemanfaatan waktunya dan lain sebagainya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Kiai Lukman Hambali, ya Ramadan itu sesuatu yang istimewa, yang mana ganjaran ataupun ganjaran puasa di dalam Ramadan itu Allah yang atur. Sebetulnya Mas Hazik, dari kita tuh udah tahu bagaimana fadilahnya puasa, kemudian apa aja yang nggak perlu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita melakukan pahala akan dilipatkan gandakan. Saya yakin mayoritas dari kita sudah memahami itu. Tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan saja, itu yang susah. Karena al-kaisu, ya, orang yang pandai itu adalah orang yang mandana nafsahu, ya,
bisa mengekang dirinya, wa Oke. nafsunya, wa amila lima ba'dal mauti, dan mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat baginya setelah kematian. Maka momentum Ramadan ini adalah hal-hal yang sangat potensial gitu, yang sangat berpeluang besar untuk menabung pahala kita setelah kematian. Sedikit dari Kiai sebelum kita tutup, pesan untuk teman-teman dalam menikmati atau dalam menjalankan Ramadan kali ini. Usi nafsi al-mudzunibah wa iyyakum bitaqwallah, ya. Mari kita senantiasa terus mentajdid niat kita, kemudian memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan tahun ini, karena kita tidak bisa mengetahui apakah kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, tapi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Ramadan tahun depan kita masih dapat menjumpainya. Amin. Dan kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas iman kita, sehingga goyah atau tujuan utama dari Ramadan, yaitu menjadi insan yang bertakwa, dapat kita raih, dapat kita capai bersama. Terima kasih, Mas Hazim. Ya, inilah obrolan kita ya, muskilah-muskilah para santri. Untuk segmen kali ini banyak banget yang kita dapat, salah satunya tadi mulai dari aspek pemanfaatan waktu dan aspek unsur-unsur yang terdapat dalam bulan Ramadan. Meskipun kita ini sedang dalam kondisi pemulihan dari pandemi ke normalisasi. Ya, saya kira itu yang bisa saya bawakan dan bersama Kiai Lukman Hambali. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menjadi sebuah ilmu baru buat teman-teman semua, yang mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan. Insya Allah. Terakhir dari saya selaku host atau pembawa acara di Muskilah Santri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai. Terima kasih.